Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Nama saya Roni Anggiat Lamtiur Pasaribu. Nomor UKG 2015 03363936. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020. LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, hari Senin, tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sekaligus perekaman untuk uji kinerja Angkatan 3 tahun 2020. Mohon doa restunya agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, saya sukses selalu berbahagia. Terima kasih, luar biasa ya semangatnya ya. Harapan ibu, kalian semua dalam keadaan sehat. Dan ibu berharap kalian tetap semangat meskipun pembelajaran kita agak berbeda dari biasanya karena adanya pandemi COVID-19 ini. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa kita hari ini? Ya bagus, Rifka. Silakan Rifka, dipimpin doanya ya nak. Tuhan, kami belajar berkatilah kami, berkati Bapak dan Ibu kami supaya mereka bisa mengajar kami dengan baik. Amin. Ya, baik. Terima kasih ya Rifka. Baik. Anak-anak ibu, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai anak bangsa, kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkembang untukmu. Baik anak-anak ibu, ibu lihat semua hadir pada pembelajaran kita hari ini.
Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah menilai cerita fiksi secara utuh. Ini dia, ya. Di dalam menilai cerita fiksi secara utuh, kita harus bisa menentukan unsur-unsur intrinsik dari cerita fiksi. Apa-apa saja itu? Ya, ada tokoh, kemudian ada latar, amanat, konflik, tema, klimaks, sudut pandang, alur, dan penokohan. Ya, itulah dia unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama tokoh. Pernah dengar tokoh? Ya, tokoh yaitu orang-orang yang berperan dalam sebuah cerita. Ya, berdasarkan sifat atau wataknya ada 3 jenis tokoh. Yang pertama tokoh protagonis, yaitu tokoh yang sifatnya baik dalam sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh antagonis, lawan dari protagonis. Berarti tokoh yang sifatnya jahat dalam sebuah cerita. Kemudian ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang perannya membantu tokoh utama. Kemudian berdasarkan perannya ada 2 jenis tokoh. Yang pertama tokoh utama, yaitu tokoh yang perannya banyak di dalam sebuah cerita. Jadi di dalam sebuah cerita menceritakan kisah kehidupan dari tokoh utama dari awal sampai akhir. Dan tokoh utama ini pada umumnya selalu memiliki sifat yang baik atau disebut tadi dengan tokoh protagonis. Baik. Kemudian yang kedua, tokoh pendukung. Tokoh pendukung ini adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Kemudian anak-anak ibu, yang kedua ada latar. Pernah dengar latar? Pernah? Ya, bagus, terima kasih. Jadi latar itu gambaran mengenai waktu, tempat, dan suasana di dalam sebuah cerita. Oleh karena itu, ada 3 jenis latar. Yang pertama, latar waktu, yaitu waktu terjadinya peristiwa di dalam cerita. Ada yang tahu contoh latar waktu? Ayo, ada yang tahu? Contohnya, pagi hari, siang hari, sore hari bagus, malam hari, zaman dahulu kala, sepulang sekolah. Ya, contoh latar waktu. Kemudian yang kedua, anak ibu, ada latar tempat, yaitu tempat terjadinya peristiwa di dalam cerita. Di mana tempatnya? Ayo, contohnya latar tempat di mana? Bagus, di rumah, di sekolah, di hutan, di sawah, di pasar, bagus, di laut, dan sebagainya. Ya, tepat ya dalam sebuah cerita. Kemudian suasana, latar suasana,
yaitu bagaimana suasana hati kita, gambaran suasana ketika melihat peristiwa dalam sebuah cerita. Misalnya, jika ceritanya menyenangkan, maka suasana hati kita menjadi senang, ya kan? Jika ceritanya sedih, maka hati kita juga menjadi sedih. Jadi contoh latar suasana adalah menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, bagus sekali, menegangkan, mengharukan, dan sebagainya. Bagus ya, pandai-pandai Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, amanat atau pesan dari sebuah cerita. Yang namanya pesan atau amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembuat cerita kepada pendengar atau pembaca cerita. Yang namanya pesan moral adalah pesan yang bernilai baik, ya kan? Iya. Ya, ada yang tahu contohnya pesan dari sebuah cerita? Misalnya, kita hidup harus saling menolong. Kemudian kita harus menyayangi teman. Kemudian kita harus mematuhi nasihat orang tua. Ya, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Baik, itu dia pesan atau amanat. Selanjutnya ada konflik. Apa itu konflik, anak-anak Ibu? Konflik adalah kejadian yang tergolong penting dalam cerita. Yang kelima, klimaks, saat sebuah konflik telah mencapai puncak intensitas tertinggi. Kemudian selanjutnya anak-anak Ibu, supaya kamu lebih paham mengenai unsur-unsur intrinsik dari cerita fiksi, saat ini Ibu akan menayangkan sebuah contoh video animasi dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Jadi Ibu akan tayangkan videonya, kamu tonton, kamu simak isi daripada dongeng tersebut, sehingga kamu nanti bisa untuk menentukan unsur intrinsik dari cerita dongeng tersebut. Ayo Ibu putarkan videonya ya. Silahkan semua menyimak. Saja si tupai keluar dari kelapa yang ada dalam perutnya hiu, kemudian menggigit hati ikan hiu. Kan sehat ya. Ada cerita tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini, kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian setelah membaca dongeng tupai dan ikan gabus. Untuk lebih jelasnya, simak pada video berikut. Terus, di mana kamu? Aku di sini. Kamu sedang apa? Kamu sakit ya? Iya, tupai. Kamu ingin makan apa? Saya berjanji untuk memberikan makanan yang kamu minta supaya kamu bisa sembuh. Aku hanya bisa sembuh dengan memakan hati ikan hiu. Hah? Apa? Ikan hiu? Waduh, yang benar saja dong. Itu kan ikan yang sangat buas. Bisa-bisa aku dimakannya. Tapi tak apa, baiklah. Akan mencoba. Si tupai terus berlari menuju pantai. Ia akan mencari pohon kelapa yang paling tinggi.
dari pantai ini langsung memanjat pohon kelapa dan masuk ke dalam kelapa tersebut. Kemudian, tiba-tiba hiu tersebut menjadi kesakitan. Terang saja si tupai keluar dari kelapa yang ada dalam perut ikan hiu, kemudian menggigit hati ikan hiu. Akhirnya hiu tersebut mati dan tupai berhasil keluar membawa hati ikan hiu untuk diberikan pada temannya si ikan gabus. Gabus, di mana kamu? Aku berhasil membawa hati ikan hiu. Hah? Kamu berhasil? Terima kasih tupai. Ikan gabus segera memakan hati ikan hiu yang membawa oleh tupai. Seketika itu juga dia langsung sembuh. Tupai sangat senang dan dua sahabat itu sangat bergembira. Selanjutnya dari dongeng tupai dan ikan gabus kita buat peta pikiran unsur dan dalam dongeng. Selanjutnya bisa mengungkapkan pendapat kalian setelah membaca dongeng ini. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah melihat, menonton, dan mengamati cerita dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Nah, tentunya setelah menonton video animasi tersebut, kamu sudah bisa menentukan unsur-unsur intrinsik dari cerita dongeng tersebut. Nah, sekarang coba dijawab pertanyaan ibu. Yang pertama, siapakah tokoh dari cerita tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Rika. Tupai dan ikan gabus. Bagus sekali. Tokohnya adalah tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Ya, bagus. Yang kedua, di manakah latar tepat dari cerita animasi dongeng tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Rifka. Yang lain ada yang bisa? Timur. Di sungai dan laut, Bu. Bagus sekali. Latar tempatnya adalah di sungai dan di laut. Karena ikan gabus hidup di sungai dan ikan hiu hidup di laut. Kemudian pertanyaan ibu yang ketiga. Apakah pesan atau amanat dari cerita tersebut? Ayo, ada yang bisa? Ya, si Timur lagi. Kita harus saling membantu teman yang lebih membutuhkan. Iya, bagus sekali. Anak-anak ibu sangat hebat, ya. Sudah bisa menentukan unsur-unsur intrinsik dari cerita dongeng yang sudah kita tonton. Nah, sekarang ibu ada tugas buat kamu untuk mengerjakan LKPD, yaitu membuat peta konsep unsur-unsur intrinsik dari cerita dongeng yang sudah kamu tonton. Ibu bagikan LKPD-nya, kamu kerjakan, waktunya hanya 15 menit dari sekarang. Ayo, silakan anak ibu, langsung dikerjakan ya. Diisi peta konsep dari cerita dongeng Tupai dan Ikan Gabus yang sudah kamu tonton. Ayo semuanya dikerjakan. Ayo, paham ya caranya mengerjakannya? Ayo, silakan Mak, silakan dikerjakan. Ayo, semua mengerjakan LKPD-nya.
dengan mengisi peta konsepnya. Bisa ya rapi ya? Ya, silakan isi ya nak. Ayo, silakan dikerjakan. Baik anak-anak ibu, karena waktunya sudah habis, sudah 15 menit, ibu akan kumpulkan kembali LKPD-nya untuk ibu nilai. Ayo silakan dibuat di mejanya. Nanti ibu akan menilai LKPD hasil dari pekerjaan kamu. Ayo, ibu kumpulkan ya. Ya sudah nak, sudah ya, sudah nak, sudah ya. Ayo, sudah bagus. Ya bagus. Semuanya sudah ya. Ya sudah. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu, di dalam bercerita, seorang pendongeng selalu menggunakan layang yang terbuat dari kayu. Wayang itu dibuat oleh pengrajin kayu. Anak-anak ibu, ada yang tahu kayu itu berasal dari mana? Ayo, dari mana nak? Ya, dari mana? Ya, dari hutan. Ya, bagus sekali. Kayu itu berasal dari hutan. Hutan itu suatu kawasan atau daerah yang ditumbuhi dengan lebat oleh berbagai macam pepohonan dan tumbuhan lainnya. Ayo, kemarin kita sudah mempelajari mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, yang tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Ayo, ibu mau tanya, masih ingat pelajaran kita mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Ayo, siapa? Ya, si Joshua dulu. Apa aja nak? Matahari bagus. Ada lagi nak? Bagus sekali hutan. Air bagus sekali. Tanah, iya bagus sekali. Anak-anak ibu hebat ya. Masih ingat dengan pembelajaran kita yang sudah lewat. Jadi, meskipun sumber daya alam itu bisa diperbaharui dan tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus, tetapi kita harus tetap menjaga pelestariannya dengan cara mengontrol penggunaannya. Karena jika kita tidak mengontrol penggunaannya dan tidak lestari, maka bisa berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam yang tidak terkontrol penggunaannya akan membawa dampak yang negatif bagi kita. Nah, di sini ibu juga mempunyai sebuah video pembelajaran mengenai dampak dari penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol, khususnya penebangan hutan secara liar, dan apa-apa saja usaha yang bisa kita gunakan untuk melestarikan
isi video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh notifikasinya agar kita bisa terus berbagi konten menarik dari Jalan Kami Channel. Serta jangan lupa juga untuk tonton habis video ini. Dampak penebangan hutan secara liar. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Berbagai makhluk hidup ada di hutan Indonesia yang berisi bermacam-macam binatang dan tumbuhan. Tapi sekarang ini hutan di Indonesia semakin sempit karena adanya kebakaran hutan, bencana alam, dan penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar menjadi salah satu penyebab hutan di Indonesia semakin sempit. Penebangan hutan ini dilakukan untuk mengubah hutan menjadi perkantoran, pemukiman, pabrik, ataupun pusat perbelanjaan. Penebangan hutan secara liar yang dilakukan terus-menerus dapat merusak lingkungan, di antaranya hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, menyebabkan pemanasan global, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan di dalam hutan, dan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dengan adanya kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh penebangan hutan secara liar, maka sebaiknya kita harus menjaga kelestarian hutan kita. Berikut ini beberapa cara yang harus kita lakukan agar kelestarian hutan kita dapat terjaga. Yang pertama, menerapkan sistem tebang pilih atau menebang pohon yang sudah tidak produktif. Yang kedua, melakukan reboisasi untuk menggantikan satu pohon yang ditebang dengan menanam kembali satu pohon. Yang ketiga, menggunakan hasil hutan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Serta yang keempat, tidak menebang pohon secara sembarangan dan sewenang-wenang. Yuk teman-teman, kita jaga hutan kita agar tidak ada lagi hutan yang rusak akibat penebangan hutan secara liar. Sampai di sini dulu ya belajarnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak ibu, setelah kamu menonton video pembelajaran tersebut, tentunya kamu sudah paham apa-apa saja dampak dari penggunaan sumber daya alam secara tidak terkontrol, khususnya penebangan hutan secara liar. Dan kamu tentunya juga sudah paham apa-apa saja cara yang bisa kita gunakan untuk melestarikan hutan. Nah, setelah kamu menonton video pembelajaran tersebut, Ibu juga punya pertanyaan buat kamu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan reboisasi? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, Rika. Iya, bagus sekali. Reboisasi adalah penanaman hutan yang
pilih? Ayo, ada yang bisa jawab? Sistem tebang pilih. Ada yang bisa jawab? Nah, anak-anak ibu kamu perhatikan di sini. Dari tahun 1950, di mana hutan yang hijau semakin berkurang dan semakin berkurang. Silakan kamu lihat dan kamu bandingkan bagaimana penangkapan hutan Kalimantan tersebut dari tahun 1950 sampai tahun 2030. Nah, itu juga punya tugas atau LKPD yang harus kamu kerjakan. Silakan kamu jawab pertanyaan melalui akun pengamatan kamu dari hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Ayo, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ayo, langsung dikerjakan. Ayo, langsung dikerjakan ya, Nak. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Kamu bandingkan bagaimana penampakan hutan dari tahun 1950 sampai tahun 2020 tersebut. Nah, anak-anak ibu, karena waktunya sudah habis, ibu akan mengumpulkan LKPD yang sudah kamu kerjakan untuk ibu nilai kembali. Dikumpulkan ya, sudah selesai ya, Nak? Sudah semua selesai ya, ibu lihat ya. Sudah bagus-bagus semua jawabannya. Yaitu mengamati dan membandingkan keadaan hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Nah, bagus ya. Kemudian yang ketinggalan namanya. Kemudian anak-anak ibu tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo anak-anak ibu, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo ada? Ya, bisa? Iya, bagus sekali. Ya. Di dalam menilai cerita fiksi secara utuh, kita harus dapat menentukan unsur-unsur intrinsik dari cerita fiksi tersebut. Kemudian yang kedua, dalam memanfaatkan sumber daya alam, kita harus mengontrol penggunaannya agar tetap terjaga kelestariannya. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hutan adalah melakukan konservasi, menerapkan sistem tebang pilih, tidak membakar hutan sembarangan. Anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu sudah memberikan tugas buat kamu, silakan dikerjakan di rumah. Untuk mengerjakannya,